Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Seringkali, terutama beberapa waktu terakhir ini, saya ditanyai, terutama oleh ibu-ibu. Mereka menanyakan, apakah saya tetap harus setia, tetap harus mencintai, kalau ternyata suami saya, pasangan saya tidak setia, tidak bertanggung jawab. Dan memang saya agak berat hati menjawab, tetapi dari pengalaman selalu lebih baik kalau ibu tetap setia, Anda tetap setia kepada pasangan. Mengapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, pada waktu janji perkawinan, janjinya itu tanpa syarat. Untuk mengabdi, mencintai, dan setia. Tanpa syarat dan tanpa batas waktu. Kalau sampai terjadi bahwa pihak yang lain tidak setia, itu tidak menggagalkan, tidak membatalkan janji kita. Karena tanpa syarat apa-apa. Itu yang pertama. Maka Anda itu menjadi hebat sekali justru karena bisa berjanji untuk mencintai, menghormati, mengabdi, setia, tanpa syarat, tanpa batas waktu. Dan itulah Anda menjadi luar biasa sekali. Tetapi pasangan Anda juga luar biasa karena bisa berjanji seperti itu untuk Anda. Bahwa suatu ketika terjadi ada ketidaksetiaan, tidak membatalkan janji Anda itu. Nah, itu yang terjadi. Maka nasihat saya tetap setia. Alasan yang kedua adalah ada yang namanya selective confirmation dalam istilah psikologi. Artinya apa? Artinya ketika kita mencintai seseorang, kita tuh mempunyai gambaran tentang yang kita cintai itu. Dan gambaran itu menjadi filter yang menyeleksi konfirmasi-konfirmasi tentang yang kita cintai. Karena kita punya gambaran tentang orang yang kita cintai itu. Nampak sekali pada waktu berpacaran dan berbulan madu. Semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Kenapa? Karena informasi yang masuk itu yang sesuai dengan gambaran tentang pasangan di kepala kita dan juga di dalam underconscious kita. Yang tidak sesuai itu dibuang. Karena itu semuanya baik tentang pasangan kita itu. Ada hal-hal kurang baik itu menjadi kecil sekali. Tidak berarti, bahkan tidak kelihatan. Itu yang namanya selective confirmation. Tetapi memang pada tahap tertentu selective confirmation itu tidak berhasil. Karena kenyataannya tidak seperti itu. Dan kesulitannya adalah mengubah gambaran tentang yang kita cintai itu. Tetapi menerima kenyataan itu jauh lebih baik daripada sekedar seleksi tentang konfirmasi-konfirmasi yang menegaskan tentang gambaran kita akan pasangan itu. Maka kalau kemudian kita kehilangan perasaan, kehilangan cinta dalam arti perasaan itu, sebetulnya itu sedang penyesuaian. Dan kalau pasangan tidak setia lalu selingkuh dengan orang lain, terjadi juga yang namanya selektif konfirmasi. Nanti akan berhenti sendiri. Maka setialah ketika kita tetap setia mengasihi, tetap setia melayani, kita sesuai pada janji, tetapi juga kemudian akan membuat pasangan kita itu sadar. Ketika selective confirmation di tempat dia pergi itu akan membuat dia sadar dan kemudian kembali. Ternyata pasangan saya yang jauh lebih setia. Yang ketiga, ini berkaitan dengan protes. Kalau begitu kita menderita terus dong Romo. Karena kita harus tetap setia mencintai dan sesuai pada janji perkawinan. Padahal pasangan tidak setia, pasangan tidak bertanggung jawab. Di mana keadilan? Dan ini jawaban saya yang ketiga. Kita tetap setia karena derita itu akan menjadi penderitaan hanya kalau kita kehilangan arti dari derita itu. Kalau kita bisa menemukan arti dari derita yang kita alami, itu bukan derita lagi. Dan karena itu kita bisa menjalaninya.
Maksudnya bagaimana? Contoh saja, contohnya adalah bacaan kemarin, bacaan pertama. Santo Petrus dan para rasul itu ditangkap, dipenjara karena mewartakan Kristus, kemudian dianiaya, disesah, diadili, tapi kemudian dilepaskan. Sesudah dilepaskan mereka bersuka cita. Dikatakan dalam kisah para rasul itu, para rasul bersuka cita karena boleh menderita demi Kristus. Nah, kontradiktif tapi itu kenyataan. Mereka boleh bersuka cita karena boleh menderita. Loh, menderita kok bersuka cita? Karena mereka menemukan arti dari derita itu. Sama dengan salib Kristus. Salib itu jelas penderitaan, bahkan penderitaan yang ngeri. Tetapi bagi Kristus itu bukan penderitaan, adalah tanda cinta. Karena dia mengerti bahwa salib itu adalah tanda cintanya kepada kita. Karena mencintai kita, Yesus ikhlas rela menebus dosa-dosa kita dengan wafat di kayu salib. Nah, karena itu poinnya bukan masalah menderita atau tidak menderita, setia atau tidak setia, tetapi bagaimana kita terus berpegang pada arti, makna dari derita kita. Menghindarinya bisa jadi kita malah sakit hati dan lukanya tidak sembuh-sembuh. Tetapi menemukan arti dari derita, dari kesetiaan, derita akibat setia, derita akibat mencintai, itu justru lebih menyembuhkan. Pada akhirnya, yang akan diingat adalah seberapa besar cinta kita kepada Tuhan dan sesama. Seberapa besar kesetiaan kita kepada Tuhan dan sesama. Dan seberapa lembut kita menjalani hidup ini. Pada akhirnya itu yang akan diingat. Karena memang semuanya akan berakhir. Semua akan berakhir. Penderitaan sehebat apapun akan berakhir. Tetapi juga kebahagiaan, keindahan, kemesraan sehebat apapun tetap akan berakhir. Dan yang diingat adalah yang setia. Yang diingat adalah yang mengasihi sampai akhir. Yang diingat adalah yang tekun dan taat. Yang diingat adalah yang lemah lembut sampai akhir. Dan saya mengalami sendiri, ini kesaksian. Saya mengalami sendiri suami-suami yang tidak setia, banyak. Dan ketika istrinya tetap setia, mengasihi, melayani, mengampuni, akhirnya mereka bisa kembali. Dan menjadi bagus sekali. Tetapi sama, laki-laki yang mengalami ketidaksetiaan istri juga banyak. Istri yang tidak setia juga banyak. Saya menemukannya, hanya memang kadang-kadang laki-laki jarang bercerita. Tapi saya mengalami laki-laki yang bercerita bagaimana menderita istrinya yang tidak setia berkali-kali. Tetapi suami ini tetap setia, banyak. Dan akhirnya memenangkan relasi mereka. Yang setia jauh lebih bahagia daripada yang tidak setia. Dan sebetulnya kalau kita ingat tentang keheningan dan kesepian. Kesepian itu bukan karena kita tidak dicintai lagi. Bukan karena orang yang mencintai kita tidak setia. Bukan. Kesetiaan adalah ketika kita memutuskan untuk juga tidak mencintai lagi. Untuk menutup diri. Dan itu yang disebut dengan keterpisahan. Disconnected. Pada saat itulah kita sungguh-sungguh mengalami kesepian yang luar biasa. Selain merasa tidak dicintai, juga memutuskan untuk tidak mencintai lagi. Disitulah terjadi disconnected, keterpisahan. Dan itulah kesepian, bukan keheningan. Tetapi yang tetap setia mencintai, tetap setia untuk menghargai, tetap setia untuk sungguh-sungguh mengampuni, dia bisa mengalami keheningan. Dan memang pada akhirnya semua akan berakhir, termasuk derita Anda. Dan yang berakhir dengan kesetiaan, dialah yang berbahagia. Tetapi kita tetap harus mengingat prinsip ini. Tetap setia, tetap mengampuni, tetap mencintai, tetapi handle yourself with care. Karena Anda sungguh-sungguh dicintai oleh Tuhan. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.